Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat. Saya Ahmad Akbar, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Komputer Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemrograman web. Capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web adalah: 1. Mahasiswa mampu menghasilkan sebuah website dengan menggunakan kode-kode HTML, CSS, dan PHP. 2. Mahasiswa mampu menghasilkan sebuah website dengan menggunakan CMS WordPress dan framework CSS. 3. Mahasiswa mampu memahami kaidah pembuatan web secara benar, mendesain web dengan konten yang sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. 4. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan perintah-perintah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan membuat program web menggunakan text editor, CMS, serta mempublish web secara online. Dalam mata kuliah ini, saya telah dilengkapi dengan modul praktikum dan buku ajar ber-ISBN yang saya tulis dengan judul SEO WordPress untuk pemula dan meningkatkan promosi wisata dengan website dan teknologi SEO. Metode pembelajaran yang saya gunakan metode ceramah dan demonstrasi, serta strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam beberapa pertemuan adalah project based learning melalui pembentukan kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek website. Sistem penilaian yang ada di program Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi adalah terdiri dari penilaian etika 10%, kuis 10%, tugas 10%, dan UTS 30%, dan UAS atau project 40%. Selanjutnya, berikut saya sajikan video proses pembelajaran saya. Pada mata kuliah pemrograman web, pertemuan ke-7 melalui tatap muka di kelas. Mohon untuk disaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Baik ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah pemrograman web di pertemuan 7 ya. Jadi di pertemuan ini saya coba akan menyampaikan beberapa materi menurut saya ini penting sekali karena memang di dalam saya tahu di jurusan komputer ini nggak semua mau jadi programmer, nggak semua mau jadi pokoknya berbau database, programmer itu nggak semua jadi itu. Ada kalanya memang mahasiswa ini, Pak, saya mau punya website, tapi gimana caranya supaya mudah? Tapi saya nggak ngerti pemrograman, gimana caranya? Nah, di sini saya coba sampaikan ya apa yang sudah saya implementasikan juga, baik itu dalam project, dalam buku, itu juga saya sampaikan di sini. Jadi ternyata buat website itu nggak sepusing atau sesusah kita harus belajar program ya. Kita coba belajar dulu. Oke, jadi ada materi kali ini di pertemuan 7 saya sampaikan fakta tentang WordPress dan SEO. Ada yang pernah dengar WordPress? Pernah dengar ya? Ya, pernah dengar aja. Oke. Jadi WordPress atau istilahnya ini CMS Content Management System ya, dimana memang WordPress ini isinya ya bahasa pemrograman juga, ya PHP, ya ada CSS, ada juga nanti JavaScript ya, tapi dibundel jadi satu. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, kalau kita lihat ya, WordPress di sini disebutkan ini rilis ya. Ini rilis di Mei 2003 ya. Di Mei 2003
WordPress dirilis, bisa dilihat ya, kalau ada tahta ya, tahta dari CMS ini semua CMS nih. Ada Wix, ada Drupal, ada Magento, ini semua CMS, Content Management System. Tapi bisa kita lihat di dalam WordPress ini kastanya paling tinggi. Kenapa? Nah, kita bakal lihat nanti fakta-faktanya. Kenapa si WordPress ini kastanya paling tinggi, ya? Oke, berdasarkan data dari W3Techs ya, 43% website yang di internet ini di 2022 banyak yang menggunakan CMS WordPress, ya. Oke. Untuk memperjelas perbedaannya, dan kita juga tahu lebih detail terkait WordPress itu apa, ya. Jadi di WordPress ini ada dua pilihan, kita mau yang gratis atau kita yang berbayar, ya. Nah, yang gratis, saya dari zaman kuliah 2009 saya sudah pakai ini WordPress yang blog. Mungkin pernah dengar ya, Blogspot gitu ya. Blogspot itu bisa ada dua yang populer, yang blog darinya Google, blog dari WordPress, ya. Nah, WordPress ini ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Cuma saya mau konsen di bagian yang wordpress.org yang berbayar, ya. Di wordpress.org ini memungkinkan kita untuk punya website dengan nama domain sendiri. Contoh, kalau misalnya namanya siapa? Ananda ya, ananda.com misalnya. Nah, ini ananda.com nanti bisa didaftarkan domainnya, terus dibuatkan websitenya menggunakan WordPress. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bakal kita demokan seperti apa, bagaimana sih nginstal WordPress itu di hosting, di cPanel. Nanti kita bakal belajar lagi, ya. Ini nanti kita bahas saat di perkuliahan praktikum, ya. Di praktikum nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini yang harus kita tahu ya, kenapa si WordPress tadi itu kastanya paling tinggi. Karena bisa dilihat dari statistiknya, ya. Setiap bulan ada 70 juta postingan yang dipublish, ya. Tadi kalau kita lihat ada yang wordpress.com, ada org, berarti yang WordPress gratis tadi itu 70 juta pengguna itu memposting. Terus ada 400 juta orang yang mengunjungi websitenya, ya. Terus WordPress juga tersedia lebih dari 200 bahasa. Terus ada banyak lagi, ya. Ada banyak lagi statistik yang menunjukkan bahwasanya ya memang CMS WordPress ini banyak yang pakai, ya. Oke, selanjutnya statistik dari tema, ya. Tadi saya singgung sudah ya, berarti Nanda mau buat nama domainnya itu ananda.com, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwasanya di extension domain itu ada yang .com, terus ada apa lagi? Ayo, .com, terus akhiran extension atau akhiran dari domain apa? .com, terus apa lagi? .co.id. Nah, udah pada lupa ya. Nah, jadi memang ini pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya extension domain ini sangat berpengaruh ke website yang mau kita buat. Contoh, kalau .com itu singkatan dari komersial, ya kan. .co.id itu singkatan dari company yang ada di Indonesia, makanya co-nya itu company, ID-nya itu Indonesia. Nanti kalau misalnya di luar negeri ada .co.uk, ya, berarti ini memang sesuai dengan negaranya. Terus ada lagi .net, ya, ada lagi .sch.id. Ini digunakan untuk sekolah, school, SCH itu school.
Ya, ini materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, WordPress ini mendukung untuk itu. Ya, sudah disiapkan 4.000 tema gratis. Ya, selanjutnya ada lebih dari 9.000 website di Indonesia yang menggunakan CMS WordPress. Ya, terus template-nya juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Berarti kalau sudah ada yang berbayar, sudah ada yang gratis, berarti di sini ada komunitas. Berarti komunitasnya sini atau forumnya banyak sehingga pengembangnya juga banyak, ya. Oke, statistik selanjutnya ya, itu ada sekitar 58.000 plugin. Ya, nanti kita bakal belajar lebih jauh ya tentang apa itu plugin. Di pertemuan berikutnya bakal saya jelaskan plugin itu gunanya di CMS itu apa. Nanti bakal saya jelaskan CMS pluginnya gunanya untuk apa, terus cara installnya, terus konfigurasinya bagaimana. Ini bakal dijelaskan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada sekitar 30 plugin yang sudah terinstall lebih dari 100.000 kali. Jadi memang ada beberapa plugin yang memang ini populer, ya, populer dipakai oleh pengembang-pengembang atau developer website yang ada di WordPress, sehingga WordPress ini semakin banyak digunakan. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik karena kalau kita buat website, kita nggak bisa lepas dari keamanan. Jadi banyak pertanyaan, Pak, kalau saya pakai CMS nanti website saya bagaimana? Ya, keamanannya bagaimana? Nah, di WordPress ini sudah ada persentasenya. Bahwasanya ya kita layak gunakan website CMS ini untuk membuat website baru, ya, menggunakan CMS WordPress. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Ya, oke, Nanda. Untuk penggunaan WordPress yang free itu Pak, kira-kira worth it nggak kita pakai itu Pak? Apakah lebih baik kita langsung saja membeli yang berbayar? Ya. Yang free itu aja sudah menjamin gitu untuk kita menggunakan itu. Ya, oke ya. Jadi kalau untuk menjamin atau tidak, sebenarnya kalau kita masih pemula boleh kita pakai yang gratis sehingga kita tahu halaman adminnya itu seperti apa, cara gunakan seperti apa. Kalau sudah saya udah srek nih sama CMS dan CMS WordPress bisa digunakan gitu kan, nanti bisa menggunakan yang berbayar. Nah, ini ada kriterianya lagi kalau kita untuk bisnis. Nah, kalau untuk bisnis itu perbandingannya ada yang gratis, ada yang berbayar, kita bakal kalah sama yang berbayar. Kalah sama apa? Nah, nanti kita bakal belajar di mesin pencari Google ya. Jadi mesin pencari Google ini nanti kita bakal bahas ya, mesin pencari Google-nya itu gunanya untuk apa dan dampaknya yang berbayar sama yang gratis itu seperti apa. Ya. Nah, berikut website yang menggunakan WordPress. Ada banyak ya. Ini website atau perusahaan ternama, bahkan Universitas Indonesia juga pakai. Ya, berarti dari sisi keamanan juga sudah diantisipasi. Artinya mereka ngerti celah keamanannya di mana. Walaupun banyak rumornya katanya kalau pakai WordPress ini tidak aman. Tapi perusahaan besar juga pakai. Artinya tergantung kita konfigurasinya bagaimana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal ada website, ada website WordPress, ada SEO. Ya, di sini ada SEO untuk optimasi konten. Ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti ini untuk SEO. SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization atau bahasa gampangnya optimasi
untuk search engine. Search engine apa Pak? Search engine Google. Ya, kita walaupun ada banyak ya, ada berapa search engine yang ada di Indonesia yang banyak dipakai? Google, bukan. Bing. Nah, oke, Bing ya. Kita bisa pakai Google, kita bisa pakai Bing, atau kalau yang luar itu ada Yandex juga ya. Nah, tapi yang populer apalagi di kalangan mahasiswa pasti Google ya. Nah, jadi ada yang di sini saya sampaikan mengoptimalkan performa website sehingga di halaman 1 pencari Google ya. Anda bisa lihat ilustrasinya di depan ya. Anda yang tahu ini di mana? Depan kampus ya. Nah, ada depan kampus itu kalau sore ada apa di sana? Sore di sini ada apa? Ada jualan ya. Ada jualan nasi gorengnya. Ya, dulu nasi gorengnya Kak Ramla, sekarang Seger Waras ya. Rasanya sama ya, rasanya sama. Karena yang punya ya sama. Cuma supaya dia buka cabang, Kak Ramlanya pindah ke sana, Seger Warasnya tetap di situ. Ya, itu strategi marketing mereka supaya yang sana rame, sini rame gitu. Karena kalau misalnya Seger Waras yang buka baru, itu nanti orang bakal, saya mau ke Kak Ramla aja, jadi yang Seger Warasnya jadi sepi. Nah, ini ya, kalau kita sudah kuasai SEO, website kita itu seperti kita punya ruko di pinggir jalan yang ada parkirannya, sehingga orang kalau kita buka usaha di situ, otomatis pembeli bakal banyak datang ya. Nah, ini tadi implementasi dari SEO ya. Implementasi dari SEO ini adalah jika Anda cari pencarian kata kunci service rolling door Medan ya, website yang ada inilah yang akan tampil. Oke, pertanyaannya, kenapa websitenya ini bisa tampil di halaman Google? Oke, ini kata kuncinya. Kita gini ya kalau cari ya. Oke, ini hasil pencarian dari Google. Kira-kira kenapa bisa tampil? Ada yang bisa jawab? Di pencariannya ada kata kuncinya. Ya, benar ya. Jadi bisa Anda lihat, Google akan menampilkan website yang relevan. Relevan itu maksudnya apa Pak? Relevan dari satu kata kunci, bukan. Satu dari judul ya, yang kedua dari deskripsi, yang ketiga dari URL website ya. Anda bisa lihat di kata kunci pencarian service rolling door Medan ada 3 website yang tampil. Untuk judul yang pertama, apakah sama dengan kata kunci? Sama. Yang kedua, apakah sama? Sama, cuma nggak mirip ya. Yang ketiga sama. Nah, itulah kata kunci si Google akan menampilkan website yang relevan dengan kata kunci yang dicari ya. Nah, sehingga ini menjawab pertanyaan nomor pertama, mengapa harus muncul di halaman pencari Google halaman 1? Kenapa? Ya tadi, kalau kita sudah punya bisnis terus ranking 1, ya sama seperti kita punya ruko di pinggir jalan. Oke, bagaimana kalau muncul di halaman 2, 3 dan seterusnya? Ayo, gimana? Kita punya artikel, kita punya website bisnis, terus websitenya tampil di halaman 3, 4, 5. Kira-kira ada yang ngunjungi nggak? Kurang ya. Ada, tapi ada yang ngunjung, tapi mungkin orang-orang yang putus asa ya kan. Di halaman 1 dicari nggak ketemu, sampai halaman 3 dan 4 dicari. Itu berarti pengguna Google-nya udah putus asa ya. Oke.
Nah, ini teknik SEO untuk konfigurasi website. Ini akan saya praktekkan nanti, kita praktekkan nanti di lab ya, bagaimana menggunakan tema SEO yang friendly, terus install SEO Yoast, terus aktifkan konfigurasi ya, optimalkan tag judul, optimalkan meta description. Nah, ini nanti bakal dipraktekkan di lab ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kata kunci ini apa ya, ranking gitu? Karena sebelumnya si yang punya website tadi melakukan riset. Ternyata kata kunci rolling service, rolling door Medan itu banyak dicari. Gimana Pak tahunya? Nah, tahunya itu menggunakan tools ini. Jadi kita bisa tahu kata kunci ini dicari berapa orang dalam setiap bulannya ya. Oke, selanjutnya setelah sudah dapat kata kunci, kita buat kontennya ya. Kita buat konten sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Nah, ini juga salah satu fitur dari plugin Yoast ya, plugin Yoast, di mana kita akan dikasih rambu-rambu ya, kita dalam menentukan buat konten nanti ini ada rambu-rambunya. Nah, ini kalau dipresentasikan gini agak kurang jelas memang, tapi nanti waktu praktek bakal kita demokan, jadi ada gambaran jelas terkait materi ini ya. Ini juga nanti bakal disampaikan di praktikum, jadi masing-masing mahasiswa nanti akan login di websitenya masing-masing ya. Nah, inilah salah satu implementasi SEO yang saya terapkan ya dari zaman saya kuliah 2009 2010. Ini ada cekjasa.com, ini 2016 ya, 2016 ini rilis. Iklanpedia di 16 sekitar 2010 rilis. Senang Lancar itu atau Selancar Nusantara, ini website untuk jasas.wc, ini sekitar 2016 juga. Terus untuk Rolling Door ini juga masih baru sekali di 2023 ini Rolling Door, dan sudah bisa bersaing dengan website yang ada. Implementasi dari SEO tadi selain 4 tadi ya, 4 website yang saya terapkan, saya juga dari 2000 berapa ya, ini 2023, sekitar 3 tahun yang lalu, berarti 2020 ya, kita COVID 2019. Nah, 2019 saya sudah punya website namanya pancabudimedan.com, di mana websitenya ini digunakan untuk memberikan informasi pendaftaran terkait mahasiswa baru ya. Di 2019 itu masih belum COVID saat itu ya, kita akhir-akhir ya kemarin itu COVID-nya ya. Nah, jadi di awal-awal di bulan 4 atau bulan 3 itu sudah saya daftarkan websitenya. Itu waktu awal-awal COVID pendaftaran mahasiswa itu saya dapat mahasiswa sekitar nggak sampai 100, paling 70-an gitulah pendaftaran mahasiswa baru. Nah, setelah saya optimasi website saya menggunakan SEO, pas di 2020-nya di pendaftaran mahasiswa Pancabudi yang baru, saya dapat atau bawa mahasiswa sekitar 240 mahasiswa. Artinya apa? Website yang dioptimasi tadi ini sangat berdampak jika diterapkan untuk bisnis ya, apalagi ditambah dengan kata kunci yang banyak dicari ya. 2020, 2021, 2022 dan sampai sekarang saya masih gunakan teknik SEO tadi untuk mencari atau menyebarkan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru. Nah, oke, jadi di tugas kali ini ada yang mau saya sampaikan nanti. Jadi nanti Anda bisa cari ya, Anda bisa cari
kata kunci ya, kata kunci menggunakan kata tools namanya Ubersuggest ya, nanti bisa dicari menggunakan Ubersuggest. Kata kunci apa yang banyak dicari dengan judul jasa di Medan ya. Jadi waktu dimasukkan pencarian kata kunci jasa di Medan, itu yang keluar jasa apa saja dan yang mencari berapa orang. Nah, dibuat di dalam makalah nanti ya, formatnya seperti yang saya sampaikan. Untuk format penulisan sudah saya kirimkan di pertemuan pertama ya, dan dibuatkan kesimpulannya ya. Artinya kesimpulan misal gini, di dalam kata kunci misalnya jasa di Medan, yang muncul kalau misalnya musim hujan yang banyak dicari itu nanti jasa sedot WC. Kira-kira kenapa? Nah, kalau hujan banyak yang mampet, banyak yang penuh, sehingga kata kuncinya juga semakin naik ya. Nah, nanti dari pencarian ini bakal banyak nanti kata kuncinya, bisa sampai 20-30 kata kunci ya. Nanti buat 5 kata kunci teratas ya, jelaskan kenapa kata kunci ini banyak yang cari ya. Nanti ini dikumpulkan di di e-learning ya, dikumpulkan di e-learning yang tempat biasa yang untuk digunakan upload tugas ya. Oke, kesimpulannya dalam pertemuan 7 ini terkait WordPress dan SEO, Anda bisa punya website dengan mudah, tidak perlu belajar coding yang terlalu expert menurut saya, tapi Anda bisa punya website. Tapi harus dipilih-pilih juga materi-materi apa yang harus disampaikan di dalam website sehingga website Anda populer. Kalau Anda punya website cuma nggak populer, itu saya rasa sia-sia, apalagi Anda berbayar ya. Jadi Anda harus belajar lagi terkait SEO, terkait WordPress untuk punya website yang populer di Google. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ini ya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa sampaikan di grup, kita diskusi di grup. Di pertemuan berikutnya kita ketemu di lab, kita coba untuk demokan atau praktekkan tugas-tugas yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman web. Saya Ahmad Akbar pamit undur diri, tetap sehat, semangat dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.